Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Isal dari Motor Plus. Dalam video kali ini gue pengen bahas mengenai ini teman-teman, ciri-ciri busi motor yang minta diganti. Biasanya kan kita ngecek busi dari copot ya. Nah teman-teman bisa mengenali busi bisa minta diganti dari gejalanya. Apa aja? Simak video berikut ini teman-teman. Jadi teman-teman, ciri-ciri busi motor minta diganti itu kan kita harus lihat dari fisiknya ya. Ternyata berdasarkan hasil liputan gua tuh kalian bisa dikenali melalui langsam dan juga performa. Ini kata Ade Setiawan, Service Advisor AMI Jaya Motor, dia bilang kalau busi lemah itu sebenarnya masih bisa memercikan api, tapi tidak sefokus dan sebagus busi baru. Lantas apa ciri-cirinya? Pertama, motor itu saat pagi jadi susah dinyalakan atau di start. Kenapa? Karena itu tadi, karena mungkin celahnya udah terlalu jauh atau elektrodanya udah tutup kotoran, itu membuat api itu jadi nggak fokus atau besar gitu. Alhasil membuat proses pembakaran terutama saat menyalakan mesin juga jadi susah gitu. Nah yang kedua, api kecil itu, api busi yang kecil ya, yang jadi ciri-ciri busi lemah itu ternyata bikin proses pembakaran di ruang bakar itu jadi nggak sempurna. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan di dalam mesin ini terdapat 3 elemen, yaitu udara, bensin, dan api dari busi. 3 elemen itu yang menyebabkan proses pembakaran yang kemudian mendorong piston dan mengubah jadi daya gerak teman-teman. Nah, kalau satu dari 3 elemen itu nggak ada, terutama busi, proses pembakarannya jadi nggak sempurna. Efeknya apa? Sudah pasti nih ya, ciri-ciri busi motor lemah itu ya, tarikannya jadi nggak enak, performa itu loyo kayak itu, kayak berat banget tarikannya. Itu karena apinya lemah, api dari busi lemah gitu teman-teman. Nah yang ketiga, jadi ini sebenarnya proses kesinambungan ya teman-teman. Jadi yang tadi gue jelasin tadi, 3 elemen inti dari proses pembakaran, yaitu udara, bensin, dan busi, api. Kalau businya lemah, performanya kan menurun ya, otomatis konsumsi bahan bakar juga jadi terlalu boros, karena bahan bakar yang tadinya harus saya kebakar dari percikan busi yang masih bagus, karena sudah lemah percikannya, jadi bikin konsumsi bahan bakar boros dan juga performa motor jadi nggak enak lah gitu teman-teman. Nah sebaiknya kalau teman-teman sudah mendapati 3 gejala tadi, cek busi deh, dibuka deh, dilihat elektrodanya. Biasanya nih ya, kebanyakan tuh elektrodanya udah habis atau kotor. Ya sebaiknya sih kalau mau enak sih ganti busi baru lagi aja deh, yang bisa kembali lagi performanya teman-teman. Oke, teman-teman pasti ada yang nanya nih, jadi kapan sih sebaiknya ganti busi motor? Nah ternyata masing-masing pabrikan itu punya jadwalnya yang berbeda teman-teman. Jadi kalau Honda ini menurut Service Advisor Catur Putrajaya, namanya Mas Ahmad Fauzi, jadi Honda itu menyarankan kalau ganti busi motor Honda itu setiap 8.000 sekali. Nah berbeda dengan Honda, Yamaha justru lebih cepat. Jadi ini menurut Ai Kurnia, Service Advisor Yamaha Putra Agung Ciganjur, kalau Yamaha itu ganti businya disarankan per 6.000 km. Nah hal senada juga dikatakan oleh Diko Octaviano, beliau adalah Technical Support PT NGK Busi Indonesia. Kalau ganti busi motor itu disarankan setiap 2 kali ganti oli. Jadi kalau misalkan teman-teman jadi gini, 2 kali ganti oli itu maksudnya kalau misalkan teman-teman ganti oli per 3.000 km, berarti teman-teman ganti busi per 6.000 km. Di menurut NGK itu ganti busi amannya per 6.000 km. Oke, teman-teman, itu tadi 3 penyebab atau 3 ciri-ciri busi motor lemah. Jadi bisa dilihat dari performa motor sebelum teman-teman buka dan lihat fisik businya itu sendiri. Sekian video dari saya. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan punya pengalaman soal ciri-ciri busi motor mau lemah nih atau mau mati, coba dong sharing di bawah, bagi-bagi pengalamannya ke teman-teman semuanya. Jadi kita bisa belajar juga nih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Nah, follow IG kita di @GOTipsMotor. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.